Mohon penjelasan 1 Korintus 5 ayat yang kelima. Apa yang dimaksud dengan rohnya? Apakah ada roh? Terima kasih. Kita coba bacakan 1 Korintus 5 ayatnya yang kelima. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Demikian ayatnya Pak Pendeta. Terima kasih Pak Juarto Chandra. Untuk mengerti akan ayat ini, kita perlu melihat latar belakang yang disampaikan di dalam ayat yang pertama. Karena dalam ayat yang pertama dikatakan memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa sehingga yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada seorang yang hidup dengan istri ayahnya. Luar biasa, janganlah kita sebutkan ini. Percabulan yang terjadi di jemaat Korintus. Jadi nasihat yang berikut ini adalah tentang seorang tertentu. Ada orang katanya, bukan ada orang-orang, ada orang. Seorang tertentu yang dilaporkan melakukan suatu perbuatan cabul yang sungguh luar biasa ini. Lalu kemudian, apa yang dianjurkan oleh Paulus? Kita baca beberapa ayat ya. Ayat yang kedua mengatakan untuk menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Itu ayat yang kedua. Jauhkan orang itu dari tengah-tengah kamu. Kemudian ayat yang ketiga mengatakan ya, menjatuhkan hukuman atas orang tersebut. Menjatuhkan hukuman atas orang tersebut. Lalu kemudian ayat yang kelima mengatakan orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan kepada iblis. Serahkan kepada iblis katanya. Lalu ayat yang ke-9 mengatakan ya, jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Lalu kemudian ayat yang ke-11 mengatakan jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, sesama anggota tapi orang cabul. Katanya di sana, janganlah kita bergaul dengan orang tersebut. Lalu ayat yang ke-11 mengatakan, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama dengan dia. Ini semua kita mengerti karena bayangkan dalam ayat 1 perbuatan cabul seperti apa yang dilakukan orang tersebut. Ayat yang ke-12 mengatakan, usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jadi ayat ini semua menunjuk kepada percabulan yang disebutkan secara khusus di dalam ayat yang pertama, di mana ada satu orang di jemaat Korintus yang hidup dengan istri ayahnya. Ya. Nah, dari semua paralel ini kita temukan, kita datang kembali kepada ayat yang kelima sesuai pertanyaan Pak Juarto Chandra. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan kepada Yesus. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Serahkan kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Apa artinya menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis? Menyerahkan orang itu dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Artinya tentu sama dengan paralel tadi, menjatuhkan hukuman atas orang tersebut, menjauhkan dia dari tengah-tengah jemaat karena itu berbahaya bagi jemaat. Janganlah kita makan sama-sama dengan dia. Demikian kata Paulus kepada orang-orang Korintus. Kenapa? Karena Kristus ada dalam jemaat, dia pemilik jemaat, dan di luar jemaat penguasanya adalah iblis menurut ayat ini. Ya. Sehingga ayat ini berkata tujuannya apa? Tujuannya dalam ayat yang kelima, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ada tujuan yang baik. Binasa tubuhnya supaya rohnya itu diselamatkan pada hari Tuhan. Apa artinya? Masih dalam konteks 1 Korintus pasal yang kelima, ada kata-kata yang sifatnya figuratif atau sifatnya lambang. Coba kita baca dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai ayat 8, kemegahanmu tidak baik.
Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Jadi di sini ada ragi, lalu adonan. Tentu ini adalah lambang atau simbol. Apa itu ragi, apa itu adonan? Baca ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Karena kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Jadi rupanya ragi menggambarkan dosa, kejahatan, dan keburukan. Tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dengan demikian, adonan itu adalah jemaat. Janganlah di dalam adonan itu dimasukkan ragi, yaitu kejahatan dan keburukan. Dalam konteks ini adalah percabulan yang dilakukan oleh orang tersebut. Tetapi biarlah adonan itu tanpa ragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi dalam konteks 1 Korintus pasal yang ke-5 ini pun ada banyak lambang-lambang dan bahasa atau kata-kata yang sifatnya adalah figuratif. Berarti diserahkan kepada iblis bukan secara fisik. Bawa, ikat tangannya, kemudian bawa. Di mana iblis? Ini untuk kamu. Bukan. Tetapi artinya sama dengan paralel di atas adalah dikeluarkan dari jemaat. Ya. Lalu kemudian ayat 5 tadi mengatakan sehingga binasa tubuhnya. Ini pun adalah figuratif, karena tadi ayat yang ke-6, itu ayat 6 kan setelah ayat yang ke-5 sampai 8 berbicara tentang ragi, adonan, tanpa ragi, dan lain sebagainya yang menggambarkan hal-hal yang sifatnya adalah simbol. Ya. Jadi sehingga binasa tubuhnya itu juga adalah figuratif, artinya agar perbuatan-perbuatan yang jahat itu dibinasakan untuk diberi pelajaran. Ngomong-ngomong, kata tubuh di sini bukan kata dalam bahasa Yunani soma yang artinya tubuh, tetapi kata tubuh di sini adalah kata sarx yang artinya adalah daging. Rasul Paulus juga contohnya dalam Galatia 5 ayat yang ke-18 sampai 22 mempertentangkan antara perbuatan daging dan perbuatan roh. Ya, di mana perbuatan daging itu adalah kebencian, iri hati, pesta pora, sementara perbuatan roh atau buah roh itu adalah kasih, sukacita, dan lain sebagainya. Jadi kata sarx juga yang digunakan, kata daging di sini. Ya, supaya katanya binasa dagingnya, artinya supaya perbuatan-perbuatan jahat itu mau dibinasakan. Kenapa? Tujuannya agar supaya dalam ayat yang ke-5 mengatakan agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Apa maksudnya? Artinya supaya pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, dia didapati hidup di dalam buah-buah roh dan bukan hidup menurut perbuatan daging. Itu yang dimaksudkan dengan roh di dalam ayat ini. Terima kasih.